Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Dayinta Anindita dengan NIM 2210600626. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kerangka dari penelitian tugas akhir saya yang insya Allah akan segera saya lakukan. Untuk tema besar yang akan saya ambil itu adalah terkait supply chain management, dan ini terfokus pada analisis kinerja rantai pasok produk keju Halloumi dengan menggunakan metode SCORE DS dan ANP. Untuk studi kasusnya sendiri, ini saya mengambil di PT Mazaraat Lokanatura Indonesia atau biasa disebut dengan Mazaraat Cheese. Untuk latar belakang masalah mengapa saya memilih penelitian ini, yaitu yang pertama seperti yang kita tahu bahwa saat ini di era ini sangat sering sekali muncul perusahaan-perusahaan atau usaha baru, dan tak jarang juga beberapa dari perusahaan yang sudah lama itu tidak bisa sustain karena memang kurangnya manajemen di perusahaan tersebut. Dan setelah diteliti ternyata faktor penting untuk keberlanjutan suatu perusahaan itu letaknya di manajemen rantai pasok mereka. Jadi untuk manajemen rantai pasok yang baik, perusahaan tersebut cenderung akan tetap bertahan dan terus berkelanjutan, serta mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang baru. Kemudian untuk manajemen rantai pasok sendiri, ini ada beberapa manajemen rantai pasok yang perlu perhatian ekstra seperti itu. Salah satunya itu untuk produk perishable, di mana produk perishable ini merupakan produk yang cenderung mudah sekali untuk rusak, mengalami kerusakan seperti itu, dan juga umur simpan dari produknya itu cenderung lebih pendek. Sehingga uh, ia itu pun perlu uh, manajemen ekstra untuk mengelolanya. Kemudian setelah saya melakukan beberapa studi literatur seperti itu dan saya memperoleh informasi bahwa menurut EOCD VAO tahun 2025 atau Badan Organization for Economic Cooperation and Development and Food and Agriculture Organization of the United Nations pada tahun 2025 itu keju menjadi produk turunan susu yang memiliki permintaan atau demand tertinggi di pasar global seperti itu. Bisa dilihat pada eh, bagan ini merupakan bagan permintaan untuk produk turunan susu, ada butter, cheese, skimmed milk powder, ataupun milk powdernya sendiri. Dan ini bisa terlihat bahwa keju merupakan produk dengan demand tertinggi. Setelah saya mengkaji ini dan saya meneliti lagi, itu saya menemukan PT Mazaraat Lokanatura Indonesia atau PT Mazaraat Cheese ini merupakan salah satu perusahaan keju di Indonesia di tingkat lokal, dengan pasar itu berupa di tingkat lokal maupun di ekspor itu. Ini merupakan perusahaan untuk produksi keju artisan atau keju artisan yang organik, bukan keju proses seperti yang ada di supermarket. Dan di perusahaan ini itu sudah memproduksi lebih dari 20 jenis keju maupun creamery yang siap dipasarkan ke seluruh Indonesia maupun diekspor. Dan bisa dilihat dari gambar dua ini, ternyata setelah dilakukan rekap ulang di proses perekapan untuk data demand tertinggi, ini diperoleh bahwa keju jenis fresh cheese halloumi itu punya permintaan tertinggi di tahun 2025. Untuk datanya sendiri, ini saya masih memakai data Januari sampai November 2025 dan akan saya perbarui untuk penelitian tugas akhir saya di Januari sampai Desember 2025. Kemudian, walaupun dia punya permintaan yang sangat-sangat tinggi, ternyata di perusahaan tersebut mengalami kendala atau permasalahan yang timbul akibat adanya demand yang tinggi di pasar ini. Yang pertama itu ada keterbatasan pemasok dari supplier susunya, kemudian ada ketidakstabilan pasokan susunya sendiri, dan yang terakhir itu keterlambatan pengiriman. Dari eh, beberapa permasalahan yang muncul ini, mereka saling mempengaruhi, dalam artian permasalahan ini akan sangat berpengaruh pada penentuan jadwal produksi dan juga bagaimana mereka atau perusahaan dapat memenuhi permintaan dari konsumen itu sendiri. Kemudian setelah saya melakukan diskusi singkat, wawancara maupun observasi secara langsung, ternyata di sana itu belum ada penilaian kinerja dari rantai pasoknya yang terukur. Jadi mereka mengetahui permasalahan-permasalahan ini sebagai permasalahan yang umum, cuma mereka belum tahu titik kritisnya di mana untuk apa penyebabnya dari permintaan atau demand halloumi sendiri yang tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Sehingga masih ada beberapa customer yang ditolak seperti itu. Sehingga ini akan mempengaruhi operasional perusahaan yang seharusnya bisa memiliki keuntungan yang lebih banyak lagi. Kemudian dari beberapa permasalahan yang telah saya eh, peroleh di lapangan ini, saya memutuskan untuk melakukan penelitian terkait sistem penilaian kinerja rantai pasok sendiri dengan kerangka atau metode yang akan saya usulkan itu menggunakan skor DS sebagai bentuk pemetaan indikator kinerja awalnya, penyusunan KPI sebelum adanya KPI validasi, dan akan dilanjutkan dengan ANP untuk pembobotan kriteria kinerja dari KPI yang telah terverifikasi seperti itu, dan selanjutnya akan dilakukan perhitungan skor akhir dari penilaian kinerja dengan OMAX dan divisualisasi dengan TLS. Kemudian untuk tujuan penelitian ini saya punya 3 tujuan penelitian utama, yaitu yang pertama untuk mengukur
nilai kinerja dari rantai pasok produk keju halumi pada PT Mazaraat Lokanatura Indonesia dengan menggunakan metode skor DS dan ANP. Ini merupakan tujuan utama untuk penelitian ini karena saya ingin sekali untuk melakukan pengukuran nilai kinerja rantai pasok yang belum ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan yang kedua itu untuk mengetahui KPI mana yang masuk dalam kriteria kinerja sangat baik, cukup maupun kinerja buruk berdasarkan hasil analisis dengan TLS. Yang selanjutnya, saya juga ingin memberikan saran perbaikan dari permasalahan rantai pasok keju halumi supaya nanti operasional perusahaan itu bisa lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, sebelum saya mengkaji lebih dalam terhadap penelitian ini, saya juga telah melakukan beberapa studi literatur dan didapatkan yang saya cantumkan ini 3 penelitian terdahulu yang terkait dengan eh, metode-metode yang akan saya pakai. Dan dari ketiganya ini, baik yang dari Samsir Gunarta, ini untuk yang eh, produk supplier silika powder di Freeport. Terus ada Puspita Sari, Pulansari di tahun 2023, ini fokusnya di GSCM, di salah satu perusahaan manufaktur makanan. Dan fokusnya ini lebih ke limbah cair mereka, minyak jelantah. Dan yang terakhir ini di PT Sunat Modern Indonesia, yang ini merupakan perusahaan produksi alat super ring. Seperti itu. Dari ketiganya ini diperoleh bahwa eh, metode yang sangat efektif digunakan untuk analisis penilaian kinerja itu adalah metode dengan baseline score dan skor ini sebagai pemetaan awal atau pemetaan dasar untuk identifikasi dari kinerja atau kriteria kinerja atau KPI perusahaannya, kemudian dilanjutkan dengan ANP sebagai proses pembobotannya dari KPI yang telah terverifikasi seperti itu, baru dilanjutkan ada yang hanya sampai pengolahan ANP dan di yang pertama ini hanya menggunakan skor ANP, yang kedua dan yang ketiga ini menggunakan tambahan untuk metode OMAX dan TLS untuk proses scoring dan visualisasi hasil dari penilaian kinerja akhirnya. Kemudian untuk landasan teori yang akan saya ambil pada penelitian ini, yang jelas yang pertama itu ada keju halloumi sendiri. Ini merupakan keju khas dari Cyprus. Ini sangat populer di wilayah Mediterania Timur dan berdasarkan dari keterangan Ministry of Energy, Commerce and Industry Cyprus tahun 2025, ternyata keju jenis ini punya 2 jenis yaitu fresh dan mature cheese. Di mana fresh ini setelah dilakukan produksi, pengolahan seperti itu langsung bisa disajikan, diperjualbelikan. Dan kalau mature ini letaknya lebih ke ini lebih lama daripada fresh prosesnya dan cenderung lebih asin karena proses penggaraman dari mature halloumi ini lebih lama dibandingkan dengan fresh cheese. Untuk di PT Mazara atau Kanatura ini menggunakan halloumi tipe fresh cheese karena mereka berorientasi ingin menciptakan keju fresh yang eh, light seperti itu rasanya. Dan untuk keju-keju yang digolongkan mature seperti halloumi mature ini akan masuk di aged cheese. Namun untuk jenis halloumi sendiri mereka memilih untuk menggunakan halloumi fresh. Untuk karakteristik keju ini, yang membedakan dengan keju lain itu di titik lelehnya yang cukup tinggi, sehingga waktu dia di grill atau digoreng atau dipanggang atau bakar seperti itu, dia tidak akan meleleh secara sempurna. Jadi bentuknya itu akan tetap, luarnya itu akan tetap garing, tapi di dalamnya itu kenyal dan cenderung creamy seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada supply chain management sendiri, seperti yang kita tahu bahwa ini merupakan cakupan seluruh aktivitas, mencakup juga alat bahan maupun langkah-langkah dalam pembuatan suatu produk. Dan ini dimulai dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi yang kemudian akan dipasarkan ke konsumen seperti itu atau bisa disebut dengan proses hulu ke hilir. Kemudian yang selanjutnya ini ada supply chain operation reference digital standard yang sebagai baseline itu ini digunakan untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja dari keseluruhan supply chain perusahaan. Jadi Skor DS ini sebetulnya sudah ada reference utamanya dari SCM Epics gitu. Ini merupakan kerangka untuk skor DS-nya sendiri. Ada order, plan, source, transform, return, fulfill, dan orchestrate. Kemudian selanjutnya itu ada analytical network process atau ANP. Ini merupakan metode multi kriteria decision making atau MCDM yang merupakan bentuk dari penyempurnaan AHP sendiri. Jadi metode ini dirancang untuk memperhitungkan keterkaitan antar elemen indikator kinerja. Pembedanya dengan AHP adalah metode ini mempertimbangkan keterkaitan antar elemen untuk indikator kinerjanya. Dan di ANP ini sendiri punya 9 tingkat rasio kepentingan seperti itu dari rasio 1 untuk kepentingan yang setara. Kemudian rasio 9 itu untuk tingkat kepentingan salah satu yang bersifat mutlak lebih penting dan benar-benar penting untuk punya prioritas tertinggi dibandingkan yang lainnya. Dan ada nilai-nilai yang di sini 2, 4, 6, 8 ini untuk tingkat signifikansi yang sama atau berada di antara eh, skala rasio kepentingan terdekat seperti itu.
Selanjutnya ada Objective Matrix atau OMAX. Ini untuk proses scoring, sebuah metode scoring system yang memanfaatkan matriks pengukuran dari KPI yang telah ditetapkan. Dan di sini terdapat tiga bagian utama. Yang pertama adalah bagian A, ini sebagai defining untuk KPI-KPI yang telah terverifikasi sebelumnya. Kemudian ada bagian B untuk quantifying, mulai level 0 sampai 10, dan bagian C untuk monitoring. Kemudian yang selanjutnya ada metode traffic light system yang saya gunakan untuk memudahkan pemahaman tentang pencapaian dari kinerja perusahaan yang didasarkan pada kategorisasi warna. Di sini ada kategorisasi buruk, cukup, dan sangat baik dengan nilai kinerjanya sendiri. Kemudian kita lanjut di metode penelitian. Untuk objek penelitian yang akan saya gunakan itu berfokusnya di pengukuran kinerja proses rantai pasoknya untuk keju halloumi pada PT Mazaraat Lokanatura. Kemudian untuk metode pengumpulan data, di sini ada 4 metode. Yang pertama studi pustaka untuk menunjang dari basic pengetahuannya. Kemudian ada proses observasi untuk memahami lingkungan kerja ataupun lingkungan dari rantai pasok perusahaan tersebut sendiri. Terus ada wawancara dengan beberapa orang yang sangat eh, berkaitan dengan proses rantai pasok di perusahaan. Dan yang terakhir ada kuesioner untuk pihak-pihak top manajemen yang sangat-sangat paham terhadap alur proses rantai pasok perusahaan, mulai dari hulu dan ke hilir. Kemudian di sini saya menggunakan variabel penelitian dengan baseline itu di skor DS. Ada yang pertama ada plan untuk perencanaan, order untuk proses kegiatan order secara keseluruhan, source untuk proses pengadaan barang dan jasa, kemudian transform untuk kegiatan produksi, fulfill untuk pengiriman, dan return untuk pengelolaan pengembalian dari produk yang semisal ada penolakan dari customer. Selanjutnya ada model analisis. Di sini saya menggunakan eh, 3 tahapan utama dari model analisis itu, yaitu untuk proses core DS-nya, ANP-nya, dan OMAX TLS-nya. Di mana untuk model analisis yang saat ini saya eh, cantumkan ini masih dalam kerangka besarnya saja, karena saya perlu adanya proses verifikasi KPI yang nantinya akan saya gunakan untuk penelitian ini. Jadi untuk saat ini saya masih di tahap penyusunan KPI sebelum nanti akan dianalisis dengan menggunakan model analisis lanjutan dengan ANP maupun OMAX TLS. Jadi untuk model analisis ini sendiri, saya masih dalam tahap penyempurnaan dan belum bisa mencantumkan lebih detail karena memang adanya perlunya kajian lebih lanjut terhadap indikator kinerja yang akan saya ajukan ke perusahaan seperti itu. Kemudian di sini ada diagram penelitiannya dimulai dari identifikasi dan perumusan masalahnya sendiri, kemudian dilanjut dengan tujuan penelitian, dan dilanjut dengan studi literatur maupun studi lapangan untuk mengenal lebih dalam dari perusahaan ini sendiri. Kemudian saya juga akan melanjutkan dengan proses pengumpulan data. Di sini akan dibagi menjadi data primer yang mungkin terdiri dari informasi-informasi yang terkhusus di perusahaan, seperti identifikasi dari alur rantai pasoknya, identifikasi KPI perusahaan yang cocok seperti itu atau relevan di perusahaan. Kemudian wawancara maupun kuesioner untuk validasi dan kuesioner untuk pembobotan ANP-nya sendiri. Kemudian yang kedua itu data sekunder, saya perlukan untuk data umum perusahaannya sendiri, profil perusahaan, dan terkait segala informasi yang terkait dengan rantai pasok perusahaan. Kemudian ada juga literatur review untuk beberapa metode yang akan saya gunakan, dan data historis perusahaan seperti data-data untuk penunjangan penilaian kinerja aktual perusahaan seperti itu. Setelah pengumpulan data, saya akan melakukan proses penentuan KPI, di mana proses ini akan melalui proses validasi KPI. Jika valid, KPI akan digunakan, dan jika tidak, KPI tidak akan digunakan untuk proses penelitian ini. Selanjutnya, dari validasi KPI tersebut, kemudian akan dilakukan perhitungan untuk nilai aktual terlebih dahulu dari KPI-nya, baru nanti akan dianalisis dengan bobot kriteria ANP, dan dilanjutkan dengan scoring sistem OMAX, dan divisualisasikan dengan TLS untuk hasil akhir penilaian kinerja rantai pasok di perusahaan ini. Kemudian nanti akan ada analisis dari integrasi keseluruhannya, dan berakhir pada kesimpulan dan rekomendasi perbaikan, dan penelitian ini akan selesai seperti itu. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan tentang outline dari tugas akhir saya yang insya Allah akan segera saya uh, lakukan. Semoga ini bisa menjadi langkah saya untuk menentukan lebih detail tentang terkait penelitian saya, dan saya mohon doanya Ibu, semoga penelitian saya bisa dilancarkan dan semoga penelitian saya ini dapat bermanfaat juga untuk perusahaan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.